Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamruk Anas. Saya dari Prodi PPB tingkat 2A. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit kembali tentang review video yang ditugaskan untuk mata kuliah produksi benih tanaman. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu video yang pertama yaitu tentang produksi benih padi secara atau bibit padi secara modern. Dalam video tersebut menjelaskan tentang kegiatan operasional di pabrik pengolahan bibit padi yang dimulai dari penyiapan dan pembersihan tray untuk bibit padi. Lalu dilakukan pengisian tray dengan media tanam menggunakan mesin serta dilakukan penanaman benih dengan cara disebar pada tray menggunakan mesin juga. Lalu setelah itu dilakukan penyiraman dan penutupan benih yang telah ditanam dengan menggunakan media tanam. Jadi si prosesnya itu dilakukan menggunakan bell conveyor ya. Jadi si kegiatannya itu berjalan satu arah gitu. Lalu setelah itu dilakukan penyusunan dan disusun kembali di ruang penyimpanan. Lalu untuk materi yang kedua atau judul yang kedua yaitu produksi benih non hibrida. Di dalam video ini juga dijelaskan tentang faktor yang diperhatikan dalam produksi benih. Yang pertama yaitu sejarah lahan. Faktor sejarah lahan sendiri yaitu harus kegiatan penanam itu harus bukan dari bekas tanaman sepamilik dan tidak berdampingan dengan tanaman sejenis, dan juga tidak berdampingan dengan tanaman yang tidak dirawat, yang bertujuan untuk menjauhkan si tanaman yang kita tanam supaya si benihnya itu tanamannya itu tidak terkontaminasi. Lalu untuk benih sumbernya sendiri harus jelas asal usulnya, kelasnya lebih tinggi dan jelas sumber benihnya. Lalu lanjut untuk sifat tanamannya sendiri, cara penyerbukannya itu bisa menggunakan isolasi atau menggunakan serangga. Bisa menggunakan serangga seperti kupu-kupu lebah atau lainnya gitu. Lalu untuk kelainan pada bunga, fisik dan genetik serta pengaruh lingkungan. Lanjut untuk keadaan tanamannya sendiri harus true of type, sehat dan subur, produksinya baik. Serta teknik budidayanya juga harus menggunakan budidaya optimum, jarak tanam teratur atau melakukan jarak tanamnya itu teratur gitu, serta menggunakan jarak tanam yang lebih lebar supaya si pertumbuhan dapat optimal gitu. Serta juga dilakukan rogging dan melakukan kegiatan panen saat masa fisiologis yang supaya bertujuan untuk mendapatkan benih murni, sehat dan bagus gitu. Lalu untuk isolasinya sendiri yaitu ada isolasi waktu. Jadi untuk penanamannya sendiri dimaksudkan supaya kalau satu jenis atau ini tuh jadi harus berbeda gitu waktu penanamannya, minimal 1 bulan gitu, supaya si pas berbunganya itu tidak ada masalah gitu. Lalu untuk isolasi jarak yang bertujuan itu menghindari kemungkinan penyilangan dan tergantung sistem penyerbukan. Lalu untuk logging yaitu ada volunteer, varietas lain, dan off type. Untuk permohonan sertifikasi sendiri yaitu harus melakukan, yang pertama itu harus melakukan konsultasi dulu dengan petugas benih setempat gitu atau BPSB gitu. Lalu setelah itu menentukan varietas yang akan ditanam dan melakukan pemilihan atau mendapatkan benih sumber
dan membuat lebih label benih sumber, serta memilih areal dan mengajukan permohonan sertifikasi. Yang selanjutnya yaitu ada materi tentang teknologi produksi benih dengan kultur jaringan. Macam-macam teknik kultur jaringan sendiri yaitu ada kultur meristem, kultur pucuk, kultur embrio, dan kultur embiosomatik. Untuk kultur meristem sendiri yaitu merupakan teknik yang unik atau membebaskan bibit tanaman dari virus, mikoplasma, bakteri, dan jamur. Ya, untuk kultur meristem sendiri itu terdapat 5 langkah kultur meristem, yakni pemilihan eksplan, penanaman meristem, perbanyakan cara in vitro, dan aklimatisasi, serta teknik melakukannya tanpa heat treatment dan heat treatment. Lalu untuk kultur pucuk atau biakan, bahan tanamnya itu harus sehat, yaitu berupa pucuk tanaman yang sudah mempunyai daun, atau menggunakan tunas samping atau buku yang belum bertunas. Tujuan dari kultur pucuk sendiri yaitu untuk mendapatkan pembibitan dalam jumlah banyak, massal, sehat, dan seragam, serta cepat. Lalu untuk pembiakan in vitro sendiri bertujuan untuk menghasilkan bibit dengan bahan tanam berupa embrio zigotik atau embrio hasil perkawinan antara gamet jantan dan betina. Embrio yang digunakan adalah embrio yang sudah masak atau siap berkecambah. Alasan menggunakan embrio ini yaitu bijinya tidak mempunyai endosperm atau kotyledon, dalam artian tidak ada cadangan makanan bagi embrio untuk tumbuh atau berkecambah. Itu kultur tanaman adalah dengan bahan tanam berupa bagian vegetatif tanaman dan yang akan dikembangkan menjadi embriosomatik. Embriosomatik sendiri yaitu merupakan perkembangan dari sel somatik atau bukan sel gamet yang membelah dan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman. Dan untuk industri bibit yang menggunakan es secara matal adalah menggunakan kultur secara massal ya. Ada tanaman kakao, jeruk, anggrek, kelapa sawit, dan kalau tidak salah ada tanaman kentang gitu. Lalu lanjut untuk teknologi produksi benih jagung hibrida. Di video ini juga menjelaskan tentang target memenuhi kebutuhan jagung, dalam hal ini swasembada jagung. Upaya pemerintah juga terus menggenjot produktivitas jagung dengan menggunakan varietas yang dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Salah satunya yaitu menggunakan jagung hibrida. Dan potensi hasil dari jagung hibrida sendiri yaitu sekitar 10-13 ton per hektar. Jagung hibrida sendiri yaitu merupakan hasil persilangan dari 2 galur murni dengan plasma nuktah, karena berperan dalam menyediakan tetua unggul karakter superior dengan karakter agronomi ideal. Proses perbanyakan jagung hibrida sendiri yaitu ialah mengawinkan tetua jantan dan betina. Untuk syarat tumbuh tanaman jagung sendiri, tanaman ini juga dapat ditanam pada lahan sawah kering, lahan surut, dan juga berbagai tanah pada berbagai kondisi iklim pada ketinggian tempat kurang lebih dari 1000 meter gitu, atau bisa kurang atau lebih gitu, sekitar 1000-an bisa 800 sampai 1200 lah gitu. Nah, untuk ketersediaan airnya itu harus cukup gitu selama pertumbuhan, supaya pertumbuhannya baik. Juga untuk lahannya itu juga harus tidak boleh tergenang air untuk mencegah hama dan penyakit, serta harus dilakukan isolasi dengan tanaman lain sekitar 300 meter dengan tanaman jagung hibrida. Itu harus melakukan isolasi gitu, ada isolasinya gitu. Lalu untuk pengolahannya tanahnya sendiri itu bisa dilakukan menggunakan bajak, garu, ataupun sisir, itu yang bertujuan untuk membongkar lapisan tanah atau karakter tanahnya itu supaya jadi gembur gitu.
Dan lalu untuk penyiapan benihnya sendiri yaitu ada dua jenis gitu, atau di dua indukan, yaitu ada indukan jantan dan betinanya sendiri. Untuk penanamannya sendiri yaitu diperlukan jantan 1/4 dan betinanya itu 3/4 dari total kebutuhan benih. Penanaman pada tanaman jantan lebih lambat berbunga jika dengan tanaman betina berkisar antara 0 sampai 5 hari. Agar waktu bersamaan berbunga, induk jantan ditanam terlebih dahulu. Untuk pemeliharanya sendiri yaitu meliputi pemupukan. Pemupukan ini diberikan sebanyak 2 sampai 3 kali. Yang digunakan bagan warna daun atau BBD untuk mengetahui unsur NPK saat tanaman berusia 45 hari setelah tanam. Dengan catatan aplikasi pemupukan kedua. Dan juga untuk pemeliharaan ini juga dilakukan penyiangan yang dapat dilakukan menggunakan cangkul atau koret, serta juga dilakukan pengendalian hama. Hama utama pada tanaman jagung sendiri yaitu ada lalat buah atau lalat bibit gitu. Dan untuk pencegahannya itu bisa menggunakan pemberian karbopuran. Dengan gejalanya gejala serangan dapat dilakukan dengan mitigasi pada pucuk tanaman. Pemberian air juga dilakukan ketika gejala tanaman daun mulai mengandung, mulai menggulung. Pemberian air pada musim kemarau dilakukan, atau pemberian air atau penyiraman sendiri juga dapat dilakukan sebanyak 6 sampai 8 kali tergantung tekstur tanahnya. Lalu untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada pencabutan bunga jantan dan yang dilakukan pada saat malai betina terbungkus daun bendera karena akan terjadi perjembukan sendiri. Pencabutan dilakukan pada pagi hari. Panen dilakukan pada saat masak fisiologis mengering dengan warna agak kecoklatan dengan biji yang sudah mengeras atau black layer. Lalu untuk tongkol dijemur dan dilakukan seleksi benih. Biji yang sudah kering tadi itu bisa dipipil dengan sortasi ayakan, kemudian dijemur kembali dan siap untuk dikemas dengan kantong plastik yang tidak tembus cahaya dan berwarna putih dengan ukuran berat yang sudah ditentukan. Lalu setelah itu dilakukan penyimpanan di ruangan khusus. Ya, mungkin itu saja resume atau review video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.